Assalamualaikum, selamat datang di pembelajaran tematik bersama Bu Halifa. Nah, tonton videonya sampai selesai ya. Pada video kali ini kita akan belajar tentang kelas 5 tematik, tema 3 makanan sehat, subtema 1 bagaimana tubuh mengolah makanan, pembelajaran 1. Apakah kamu selalu makan makanan sehat? Apa saja ya contoh makanan sehat? Perhatikan gambar berikut. Contoh makanan sehat itu banyak sekali. Di sini Ibu contohkan ada nasi, jagung, roti, sayur-sayuran hijau, ayam, ikan, telur, macam-macam buahan dan susu. Nah, kriteria makanan sehat itu apa saja? Yang pertama, bergizi, kedua berimbang, yang ketiga beragam, yang keempat bersih. Kalimat-kalimat yang umumnya dipergunakan oleh bahasa iklan adalah kalimat yang menarik atau kalimat yang mengajak pembacanya untuk mengikuti apa yang ditulis atau apa yang disarankan oleh pembuat iklan. Amatilah iklan-iklan tersebut dengan seksama. Tuliskanlah apa yang kamu lihat dalam iklan media cetak tersebut. Contoh iklan nomor 1, aku menemukan gambar buah-buahan. Ada stroberi, kiwi, tomat, dan melon. Untuk tulisan yang kulihat yaitu makanan sehat dan bergizi, solusi untuk hidup sehat dan awet muda. Berdasarkan tulisan iklan yang kamu baca di atas, tuliskan beberapa hal sebagai berikut. Kata-kata kunci dari iklan tersebut, ciri-ciri dari sebuah kata kunci, dan alasan apa yang kamu pilih untuk kata-kata tersebut. Dan setelah itu, coba kamu masukkan dalam peta pikiran sebagai berikut. Nah, di sini Ibu Halifah memberi contoh untuk yang ciri-ciri sebuah kata kunci adalah 1. Terdiri dari satu kata atau dua kata yang membentuk sebuah frase kata. Kedua, mengandung kata yang unik yang terdapat dalam sebuah wacana. Yang ketiga, mewakili sebagian atau keseluruhan konflik atau konsep atau informasi sebuah bacaan. Kesimpulan tentang kata kunci adalah sebuah kata atau konsep dengan keistimewaan yang berarti kata apapun yang berarti sebagai kata kunci atau kode atau digunakan untuk mempermudah kata lain atau informasi lain. Dengan menemukan kata kunci pada iklan-iklan makanan sehat, kita jadi tahu bahwa masyarakat kita sudah banyak yang peduli tentang pentingnya makanan sehat. Dan penjemputnya makanan sehat itu adalah susu. Untuk menghasilkan susu, jenis makanan apa yang biasa aku konsumsi, bagaimana aku mencernanya. Bagaimana ya sistem pencernaan makanan pada hewan ruminansia? Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasanya memamah atau memakan 2 kali, yang dikenal dengan hewan memamah liar. Contoh hewan ruminansia adalah sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan ikan. Sistem hewan ruminansia lebih kompleks dibandingkan pencernaan hewan lainnya. Pada hewan ruminansia terdapat 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik. Selain itu, pencernaan pada hewan ruminansia dibantu oleh beberapa mikroba, yaitu bakteri dan protozoa mencerna rumput. Nah, coba kamu perhatikan penjelasan mengenai proses pencernaan pada hewan berikut ini dengan seksama ya. Sistem pencernaan pada hewan ruminansia dimulai dari makanan seperti rumput. Pertama kali masuk ke dalam mulut sapi. Di dalam mulut terdapat organ-organ pencernaan seperti berikut.
Yang pertama, gigi. Gigi sapi tersusun dari gigi seri yang berguna untuk memotong makanan dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Yang kedua adalah lidah. Lidah sapi berguna untuk mengguguk rumput dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung. Saliva. Saliva merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Saliva berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Lambung sapi berbeda dengan lambung manusia, ukurannya jauh lebih besar. Lambung sapi merupakan organ pencernaan yang sangat penting bagi sapi. Lambung sapi terdiri dari 4 bagian, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Oleh karena itu, sapi dikatakan memiliki 4 perut. Nah, perhatikan penjelasan lebih lanjut ya dari Ibu Halifah. Bagian-bagian dari lambung sapi, yang pertama rumen atau perut besar, tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Pada saat sapi beristirahat, maka makanan akan kembali ke mulut dan dikunyah kembali, serta setelah dikunyah kedua kalinya, makanan masuk ke retikulum. Retikulum atau perut jalar. Di dalam retikulum, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri dan aerob atau protozoa. Di dalam bagian retikulum ini terjadi proses absolusi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke omasum atau perut kita. Selanjutnya, omasum atau perut kita. Di dalam omasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya, pencernaan masuk ke abomasum. Dan yang terakhir, abomasum atau perut masam. Perut bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Di sini, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Setelah melewati proses pencernaan di dalam abomasum, makanan bergerak menuju usus halus. Panjang usus halus seekor sapi dewasa dapat mencapai 40 meter. Di dalam usus halus terjadi proses absorpsi dan fermentasi. Selanjutnya, sisa-sisa makanan akan dikeluarkan melalui anus. Nah, demikianlah penjelasan materi pada hari ini. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe agar kalian tidak ketinggalan pelajaran dari Ibu Halifah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.